Selamat datang di Bedah Akun. Di sini kita akan ngebedah akun sosial media lu biar followers lu grow dan habis itu lu bisa cuan dari sosial media. Belum diganti, maaf. Di Bedah Akun kali ini gue nggak sendirian karena gue ditemenin sama Aris, salah satu mentor dari Akademi Kreator yang dulunya juga murid gue. Siapa dan dia Bang dah? berhasil ngebangun 3 akun sebanyak 100k followers di masing-masingnya di bawah 3 bulan. Akunnya itu ada Pajak Itu Mudah, Pakar Pajak, sama apa lagi? Ngerti soal rumah. Ngerti Soal Rumah. Nah, hari ini gue akan minta bantuan dia juga untuk ngebedah kalian-kalian semua. Kandidat pertama namanya Fadil Roif, dia umurnya 18-24 tahun dan dia punya akun namanya adalah Gaspul. Oke. Jumlah followers sosial medianya 10,4k, kita bisa lihat di situ. Terus abis itu jumlah postingan dia udah ngepost 452 sekarang. Terus abis itu postingan berapa kali seminggu? 3 kali. Niche kontennya edukasi, topik kontennya adalah bahas fakta sejarah unik dan fenomenal. Kendala terberat yang sedang dialami dan ingin dibedah oleh tim Akademi Kreator adalah bingung hooknya sudah benar atau belum. Dan ragu niche-nya ada audiensnya ada atau tidak. Oke, berarti permasalahannya adalah 2 ya. Hook dan audiensnya ada atau tidak. Oke. Kalau menurut lu gimana, Riz? Kalau menurut gua kita bedah dari dasarnya dulu ya Bang ya. Jadi jangan ke konten dulu. Kita bedahnya mulai dari nama akun, optimasi bio, dari situ dulu aja. Boleh ya? Boleh. Kita boleh bedahnya jangan langsung konten dulu ya. Ya. Kita boleh bedah dari awal dulu, dari nama akun, optimasi bio, gitu dulu boleh ya? Ya, jadi kita kayaknya bedanya keseluruhan aja kali ya. Iya, kita bedah. Tapi nanti kita bakalan heavy-nya di hook sama yang dia minta ya. Siap-siap. Iya. Oke, kita mulai pertama dari nama dulu. Oke. Kalau menurut gue namanya, mohon maaf nih ya, Presiden Gaspul. Itu kayak, gue bingung apa artinya. Sepakat. Ya kan? Kalau misalnya lu bilang Presiden Guatemala gitu, ya oke lah gitu kan. Yeah. Tapi kalau Presiden Gaspul, menurut lu gimana? Menurut gua nama akun ini kan yang gua pelajari juga di kelas Akademi Kreator. Itu kan biasanya harusnya yang kalau nggak mau nama pribadi yang mudah dihafal dan mudah dilafal. Ya kan? Nah, di sini Presiden Gaspul itu dilafal juga nggak mudah, dihafal juga nggak mudah, dan diketik pun nggak mudah. Karena apa? Karena di sini presiden dikasih underscore, terus Gaspul, pulnya L-nya 3 lagi. Nah, mungkin kalau dari gua dari nama akunnya ini bisa di switch lagi sih kalau mau. Tapi ini kan terserah orangnya ya. Kalau mau nama akunnya bisa di switch lagi, dispesifikin lagi ke konten yang mau dibuat. Misal gua bikin konten pakar pajak. Ya. Nah, itu kan kontennya tentang pajak. Orang langsung ngerti. Langsung ngerti dan pakar pajak nggak mungkin salah ketik. Di hafal ingat, di lafal mudah. Ya kan? Pronunciation-nya ya. Kalau ngerti soal rumah, contoh satu lagi, ngerti soal rumah. Ya. Dilafal, dihafal gampang, diketik pun gampang. Ya. Sama kayak di anak-anak Akademi Kreator tuh simpelnya kayak mudah cari kerja. Mudah cari kerja. Mudah cuma sekali, ya kan? Paham properti misalnya kayak gitu atau apapun itu, ya kan? Nah, sama ini ada hal yang menarik lagi. Si cerita udah deal, ya kan? Dia bilangnya, yuk bahas fakta dan unik fenomenal. Pertanyaan gue, apa hubungan antara Presiden Gaspul dengan pembahasan fakta dan unik fenomenal? Iya. Dan cerita udah deal. Ya. cerita udah deal. Udah deal tuh maksudnya udah deal Udah. gitu, apa gimana gitu. Iya, enggak maksudnya cerita udah deal ini mungkin dia niatnya bikin karakter, udah deal atau apa bikin karakter. Tapi ini nggak masuk karena ya nggak ada yang tahu gitu loh. Belum ada yang tahu udah deal itu apa. Bingung malahan audiens ketika mungkin konten lu ketika udah viral masuk ke profil lu itu bingung dia. Apa nih cerita udah deal apa? Yuk bahas fakta dan unik fenomenal. Nah ini fakta apa? Unik fenomenal ini mungkin kebalik juga, fenomenal unik gitu kan.
fenomenal unik seputar apa. Jadi kita kerucutin lagi. Iya. Kita kerucutin lagi, dia ini membahasnya tentang apa sih. Betul. Gitu. Jadi kan kalau misalnya kita bikin konten gitu ya, konten kita masuk explore gitu. Terus habis itu orang ngeklik profilnya. Let's say bisa dapetin views gede. Iya. Pas ngeliat profile ini menurut gua, nah ini yang ngasih akunnya untuk dibedah jangan sakit hati ya. Ini kita ngomong objektif. Gue bakal berpikir kayak, ini ngomongin apa sih? Sepakat. Kan? Untungnya buat gua follow lu tuh apa sih? Kayak gitu. Jadi yang pertama kali menurut gua harus dirubah adalah namanya dulu. Namanya. Dan juga topik apa yang lu mau bahas. Lebih spesifik lagi. Fakta dan unik fenomenal. Fakta dan unik fenomenal tuh maksudnya apa? Kayak gitu. Gitu sih. Seputar apa bisa dioptimasi lagi di bionya. Betul. Fakta dan unik fenomenal seputar pemain bola. Ya. Nah, tuh lu baru bisa nemu audiensnya yang suka bola. Betul. Kayak gitu sih. Jadi kayak ini bikin konten niche-nya kayak untuk semua orang gitu. Tapi nggak bisa kita bikin konten untuk semua orang. Harus ada spesifik niche-nya dan ada audience centric-nya. Kita bisa bilangnya seperti itu. Nah, ada lagi yang menarik nih bro. Dia ngasih tahu Fadly Roif dengan gelarnya. 4 degrees in 2022 and 2023. Tenin.id dan lain-lain. Kalau menurut gua, mengenalkan diri lu di saat awal, waktu lu mau merintis konten, itu bisa digeserin dulu. Kenapa? Karena lebih better lu tulis di bio lu, itu adalah apa yang akan audiens dapatkan kalau seandainya dia follow lu. Contoh, bantuin konten kreator dapetin 10 juta pertama dari produk digital. Kalau akun lu pakar pajak, bionya apa? Bantuin kalian paham pajak. Nah, simple kan? Simple. Nah kalau ini gue bingung kayak, ente visi misinya apa? Bikin konten di sosial media kayak gitu. Mungkin ini dia juga sedikit kebalik sih bang. Mungkin ini niatnya dia namanya, name-nya kan harusnya di atas ya. Jadi mungkin dia harusnya namanya di atas, bawahnya itu optimasi bionya itu dia baru kayak pembahasan seputar apa, fakta seputar apa. Nah dia ini kebalik menurut gua ya. Oke. Berarti sebenarnya bisa di bawahnya nih ya. Jadi lu jelasin dulu, lu ganti nama kalau menurut gue yang lebih gampang dilafalkan. Dan gue sangat selalu menyarankan bahwa nama itu jangan ada underscore. Iya, itu kan ada di kelas lu. Iya, jangan ada underscore karena untuk ngetik underscore aja kan lu harus klik berapa kali gitu loh. Ya kan? Terus cerita udah deal itu lu artinya apa gue gak tahu, mending lu ganti deh. Terus habis itu yuk bahas fakta dan unik fenomenal. Itu juga gak perlu. Gue masih belum ada saran kalau misalnya untuk naruh itu karena gue belum tahu niche yang lebih detailnya. Tapi sih dia bilang di sini adalah dia bahas fakta sejarah unik dan fenomenal. Ya kalau gitu kenapa lu nggak bikin langsung aja tulis di sini nih, di bionya sini nih ya, di username ya kalau ini username ini name-nya kan. Nama lu, habis itu langsung bilang fakta sejarah yang fenomenal. Bisa bikin seperti itu. Nah baru di bawahnya sini, di bionya, lu tulisnya adalah fakta sejarah Yunani, fakta sejarah agama, fakta sejarah apa, jadi lebih detail. Sepakat. Menurut gue seperti itu sih fakta sejarah Islam, fakta sejarah Kristen yang jelas audiensnya ada, jadi dia bisa lebih fokus lagi. Betul. Nah mungkin sekarang kita lihat kontennya. Oke, kita lihat dari highlights nggak usah dulu lah. Highlights nggak usah dulu. Yang kita lihat pertama itu adalah dari susunan feeds-nya. Kalau menurut gue ini di atas ini yang dipin nggak perlu. Udah nggak zamannya lagi. Ini zaman Invia dagelan zaman dulu Invia bikin disambung-sambungin seperti ini. Kalau menurut gue nggak perlu. Sepakat. Karena estetika di konten, apalagi di postingan feeds itu tuh sebenarnya your Tinder. Lo sadar gak sih gue ganti feeds gue yang tadinya semuanya postingan-postingan reels yang di-repost di profile grid. Habis itu gue hapusin. Itu tuh karena gue sadar bahwa feeds itu tuh Tinder lo. Nunjukin gaya hidup lo, lifestyle lo mainnya sama siapa. Terus abis itu lo networkingnya sama siapa. Seperti itu. Nah kalau menurut gue ini mending gak usah ada yang atas. Pilihannya dua. Lo bikin lifestyle lo seperti apa, fashion lo seperti apa.
Atau ya udah, reels lu repost aja di sini. Sepakat. Reels yang bermanfaat, yang audiens ketika ngunjungin profilnya dia bisa lihat apa orang ini bahas apa lebih jelas. Kayak gitu sih. Oke, kalau dari thumbnail gimana ngelihatnya dari lu sendiri? Thumbnail kota tertua di dunia. Nah, mungkin kalau thumbnailnya itu sejarah semua ya, gue lebih jelas. Ya. Jadi kayak kota tertua di dunia, gunung tertinggi di dunia atau kalau gunung tertinggi fakta ya. Mungkin kalau sejarah semua lah kayak kota apa? Misalnya gini, candi tertua di Indonesia. Nah, candi tertua di Indonesia. Nah, itu lebih jelas gitu loh, Bang. Kalau ini gua liatnya satunya bahas kota tertua di dunia, satunya transformasi mutu layanan, yakin kamu 100% Indonesia. Nah, ini kan dia pembahasannya aja masih campur gitu loh. Jadi dari sejarah dia bahas politik juga. Jadi gua akhirnya kalau gua POV audience ya, gua lihat orang ini bukan bahas sejarah, gua butuhnya akun tentang sejarah, ya gua skip. Betul. Nggak jadi gua follow. Jadi mungkin itu salah satu yang bikin followersnya susah grow. Ya, betul sekali. Dan kalau misalnya dia bisa aplikasiin ini, gue yakin followersnya ini bisa di atas 10.000 karena orang-orang yang suka fakta sejarah dan lain-lain itu gila, marketnya tuh banyak banget. Cuman nanti problemnya monetisasinya aja gimana, kayak gitu kan. Nah, gue bakalan kasih masukan juga dari desain ya. Contoh gini, kota tertua di dunia. Ini udah bagus ada mukanya karena secara riset memang orang suka thumbnail yang ada mukanya. Cuman kenapa belakangnya ini bola dunia? Kenapa lu gak bikin ada kayak gambar kotanya, lu itemin, lu kasih tanda tanya. Sepakat. Jadi kan orang lebih kayak, apa nih? Apa nih, kayak orang, aku baru beli mobil baru. Mobilnya tuh diitemin, harus dikasih tanda tanya, kasih tulisan panah RP 3,5 miliar. Nah itu kan orang lebih kayak tertarik gitu loh. Dibandingin seperti ini. Gitu. Terus kemudian juga yang gue bisa lihat dari desain adalah focal point. Jadi kalau misalnya kalian gak tahu focal point tuh gini misalnya. Kalau focal point itu adalah pada saat lu ngeliat sebuah desain. Let's say ini desain ya. Desain ada banyak konten di dalam sini. Apa duluan yang lu lihat? Ya kan? Nah ini kan gue minum kopi nih. Pasti yang pertama kali lihat adalah logonya dulu. Ya kan? Logonya dulu. Nah ini focal pointnya lu bisa lihat nih. Lu bisa lihat yang di konten ini ya. 5 kota termuda di Indonesia. Terus di sininya adalah kota termuda Bang. Ada mukanya. Sekarang coba kalian semua yang nonton di sini juga. Lu juga Riz. Kita merem. Hitung sampai 3. Kita lihat mana yang lu lihat duluan dari si layoutnya. 3, 2, 1. Kalau gua giginya duluan. Sama ya? Sama lagi. Ya? Enggak. Tapi ini bukan iya, ini kenyataan. ini bukan jadi podcast roasting gini. Enggak, gue gak ngerosting lo, tapi beneran. Ini kita podcast edukasi ya. Jadi mohon maaf buat Mas siapa nih? Sama nih, Mas Fadil. Mas Fadil ya, mohon maaf buat Mas Fadil. Kita bukan ngehina, kita bukan apa, tapi ini untuk membangun lah. Jadi kedepannya bisa diperbaiki lagi. Iya. Gitu. Focal point. Kalau menurut gue mendingan maaf Mas Fadil ya. Maaf ya. Kacau. Maaf Mas Fadil ya. Jadi kalau gue jadi dulu gue bakalan ngeblur mukanya, ya, ngeblur mukanya. Ini 5 kota termuda di Indonesia itu gedein. Udah apa ketawanya? Udah Riz. 5 kota termudanya digedein karena tadi terbukti. Gua jadi gak fokus. Ini. Dil, lu udah masukin Google Form lu ya. Lu gak bisa gue gak ada niat ngata-ngatain. Ini tadi milihnya Acak loh. Ini tadi milihnya Acak yang ya. milihin tim Akre yang kita. Milihin tim Akre, milihnya Acak dan ini memang benar-benar kita mau lu grow gitu ya. Iya. Dan lu udah tanda tangan disclaimer mengisi form itu bahwa
gue boleh ngekritik. Jadi lu tidak bisa menuntut kita kalau lu tersinggung, nggak bisa karena kan lu udah setuju gitu kan. Iya. Oke. Naikin. Oke, kita bahas. Nah, itu aspeknya ya. Nah, ini bagus nih. Kayak gini bagus nih. Sering jumpai walaupun kontennya lain ya, tapi thumbnail ini bagus menurut gua. Menurut lu gimana? Ya sering jumpai asal Enggak, maksudnya gini, vokal poinnya. Iya, jadi lebih gua kalau merem nih pertama ngelihat gua nggak fokus. Iya, kalau nggak serius. Kalau pertama kali lihat kalau ini tulisannya. Kacau. Iya. Jadi nih lu kalau menurut gua kayak gini. Jadi orang langsung tahu sering jumpai asal usulnya. Nah, cuman pemilihan headline-nya menurut gua ya kurang ngehook ya. Sering jumpai asal usulnya tuh apa gitu loh. Asal usulnya apa? Di 20% edukasi, 80% ketawa. Nah, sekarang kita coba masuk ke kontennya kali ya. Benar-benar atas lagi bang. Atas lagi. Nah ini masih banyak juga orang yang salah nih. Jadi kalau lu pingin thumbnail bagus, jadi lu harus lu harus perhatiin ininya, frame-nya. Jadi ketika lu ada di ketika ada di mana? Di profile grid. Ya di profile grid itu kelihatan hooknya. Nah ini kan fatal kan. Lu kan nggak tahu nih konten apa, hooknya apa, ngapain, nolnya doang gini, ya kan. Jadi dan banyak yang masih kurang sih di sini. Jadi ini buat semuanya juga. Iya betul. Gitu. Nah, gue lebih setuju lu bikin thumbnailnya seperti ini sih. Ini lebih jelas. Ya. Ini lumayan nih. Ternyata begini awalnya. Tapi gambarnya boba. Gambarnya boba. Jadi kita paham awal mula boba mungkin. Kalau gua bakalan ganti sejarah awal boba. Iya. Jadi orang langsung tahu kalau ini ternyata begini awalnya. Ininya ketutup nih bro. Iya. Udah kita langsung lihat kontennya aja yang dia rasa hooknya kurang. Nih. Kita hook kurangnya. Sering jumpai asal usulnya ya kan? Ini tulisannya apa? Sering jumpai asal usulnya. Presiden Gaspol. Ini lu nggak perlu nih masukin lagi Presiden Gaspol karena kan emang ini di akun lu, ngapain lu masukin lagi kan? Coba kita play ya. Kenapa ya umurnya harus bulat? Jadi kubah masjid adalah salah satu fitur yang paling menonjol dari arsitektur masjid dan sering digambarkan sebagai ciri khas dunia muslim. Maka kenapa kubah masjid biasanya berbentuk bulat gitu? Kubah masjid ya. Bentar, editannya sih oke ya? Iya editannya oke, sepakat. Editan lu oke sih. Editannya oke, setup lightingnya juga oke. Dan menurut gua muka lu tuh good looking. Iya. Good looking. Good looking tuh ngaruh kok di sosial media. Ngaruh. Bukan berarti lu harus ganteng ya, tapi at least lu rapi nih. Lihat nih, dia pakai jamnya proper, pakai bajunya batik, kacamatanya juga proper, rambutnya proper. Good looking lah, muka simetris gitu loh. Yeah. Ini udah hal bagus gitu loh. Bagus. Lanjut. Oke, berarti ini kontennya tentang kubah masjid yang bulat. Terus sering jumpai asal usulnya. Apa hubungannya? Iya, kalau gua bikin hooknya mungkin kenapa kubah masjid bulat? Kenapa nggak kotak? Iya, kenapa kubah masjid nggak kotak? Nah, itu kan orang penasaran kan, kenapa nggak bulat? Atau bikinnya kenapa kubah masjid tidak segitiga seperti rumah? Nah, iya. Gitu, harusnya gitu hooknya. Iya, itu dapat banget loh. Editannya udah bagus, mukanya udah simetris.
thumbnailnya ini bagus, pembahasan juga bagus. Kalau sering jumpai asal usulnya yang nggak jelas lah, maksudnya asal usul apa gitu kan? Iya, asal usul apa? Asal usul manusia purba kah atau apa kayak gitu loh. Iya. Jadi gitu sih saran kita buat lo udah punya skill editing yang bagus, muka lo too good looking, cuman masalahnya adalah dari nama akun, terus habis itu pemilihan tadi username ya, nama akun, terus pemilihan nama, pemilihan bio. Thumbnail, sama pemilihan headline. Seperti itu sih ya. Iya, sepakat. Oke, jadi Fadil Roif ini udah dibedah dan gua harap ini bisa ngebantu lu untuk ngembangin akun lu juga. Nah, sebenarnya kita ada 2 orang lagi yang mau dibedah, yaitu Denny Kurniawan sama Ike Nurjana. Cuman tadi kita lihat timestamp-nya kita udah 25 menit. Nah, kita nggak tahu nih kalian suka apa enggak dengan series bedah akun ini. Kalau suka, coba tolong di komen. Dan gue mau ngasih tahu gimana caranya untuk kalian ikutan bedah akun. Buat kalian subscribers, followers gue yang mau ikutan bedah akun juga, nggak harus udah jadi member VIP Academy Creator. Kalian bisa join ke Discord-nya Academy Creator. Gue taruh link di deskripsi. Dan nanti kalau misalnya kalian udah join, kalian tinggal ikutin aja sambil nonton. Di sini ada modul gratis juga. Nih, modul gratisnya ada banyak banget. Lu bisa tonton tuh, ini gratis semua buat lu. Ya, banyak banget. Edukasi gratisnya juga banyak. Terus habis itu ada webinar gratisnya juga banyak yang bisa lu tonton. Dan kalau mau ikutan bedah akun silahkan masuk ke yang paling bawah sini bedah akun. Terus habis itu lu isi Google Formnya aja. So, thank you Aris sudah temenin gue. Mudah-mudahan kalau misalnya ini rame, kita lanjut lagi. Siap. Sampai jumpa semuanya.